Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Naam. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian kita. Insyaallah pada malam hari ini melanjutkan di idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah ya kemarin ya. Baik, khair insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan suara saya jelas ya. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas terkait idgham bi gunnah. Yang mana idgham bi gunnah itu syaratnya apa kemarin? Syarat idgham bi gunnah harus terjadi pada dua kata yang min kalimatain ya, dari dua kata yang terpisah. Maka syarat idgham bi gunnah kalau dia dari dua kata yang terpisah, begitu juga syarat idgham bila gunnah. Dia juga dari dua kata yang terpisah. Demikian apa yang sudah disampaikan oleh Imam Makki bin Abi Thalib Al-Qaisi bahwa wadzalika min kalimatain. Gitu. Ya, itu ada ibarahnya jelas bahwa syarat terjadinya idgham bila gunnah sama dengan idgham bi gunnah yang sama-sama dari dua kata yang terpisah. Dahulu saya sempat menganggap bahwa idgham bi gunnah saja yang terjadi dari dua kata yang terpisah. Ternyata tidak demikian. Idgham bila gunnah pun sama. Maka kita dapati di dalam Al-Qur'an idgham bila gunnah itu juga terjadi dari dua kata yang terpisah. Ya, yang terpisah. Ketika misalkan dia dari satu kata yang sama, misalkan nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan lam dan ra, maka dia nanti lakanat mudharatan. Nah, di sini ada ibarahnya. Kalau idgham bila gunnah itu nanti misalkan terjadi pada satu kata yang sama, maka dia bisa jadi juga akan dibaca izhar sebagaimana idgham bi gunnah pada qinwanun, sinwanun, bunyanun dan ad-dunya. 4 kata saja di dalam Al-Qur'an. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan idgham bila gunnah, tetapi kemarin masih ada sisa dari idgham bi gunnah. Ya. Saya mau tanya dulu. Ketika idgham bi gunnah terjadi dari dua kata yang terpisah, itu syaratnya. Ya, contohnya misalkan apa? Miwara, ada nun mati ketemu waw pada dua kata yang berbeda. Nah, maka di dalam Al-Qur'an ada hukum bacaan yang sebenarnya itu terpenuhi syaratnya dari dua kata yang terpisah. Tetapi dia tidak dibaca idgham, malah dibaca izhar. Apa pengecualian itu? Ada di surat apa? Hah? Ada yang tahu? Surat Pelajaran kemarin? Al-Qalam, Ustaz. Al-Qalam sama surat Yasin, Ustaz. Nah, surat Yasin dan Al-Qalam. Yang mana itu tetap dibaca izhar walaupun terjadi dari dua kata yang terpisah. Apa itu nun wal qalami dan yasin wal Qur'anil Hakim. Itu kan dua kata yang terpisah. Ya kan? Maka di sini ketika dibaca wasal maka tidak dibaca idgham walaupun syaratnya terpenuhi. Ingetin itu. Ini pengecualian. Nah, makanya dua kata ini biasanya disebut sebagai apa? Bacaan izhar sesuai dengan riwayat Hafs. Maka namanya izhar apa? Izhar riwayah. Sebagian ulama atau banyak para ulama tajwid menyebutkan sebagai apa? Izhar ar-riwayah. Apa itu izhar riwayah? Huwal izharu mura'atan lirriwayah. Nah, ini definisinya nih. Ya, itu ada footnote-nya 121. Ya, silakan dicari. Ini Syekh Mahmud Ali Basa ya, ulama Mesir. Ya, di dalam kitab Al-Amid fi Tajwid halaman 24, kemudian Taisir Rahman fi Tajwidil Quran punyanya Syekhah Su'ad Abdul Hamid.
Syekhah Su'ad Abdul Hamid. Baik. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan izhar riwayah? Al-izharu mura'atan lirriwayah. Izhar, bacaan izhar, mura'atan. Apa makna mura'atan? Ah, ra'a yura'i mura'atan. Ya. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Mura'atan. Ya. Apa itu mura'ah? Untuk menjaga. Jadi bacaan izhar demi menjaga riwayah periwayatan. Maksudnya apa? Sesuai dengan riwayat yang berlaku yang sampai kepada Imam Hafs dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari gurunya Asim, dari guru-gurunya, kemudian sampai bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kepada kita hari ini. Jadi begitu sesuai dengan riwayat yang berlaku dalam riwayat Hafs. Bacaan yang berlaku dalam riwayat Hafs. Itu maksudnya adalah izhar riwayah. Ya, bisa juga dengan idgham riwayah, ada juga mungkin iqlab riwayah dan lain-lain. Ya, semua itu misalkan kalau misalkan ada riwayah-riwayahnya berarti demi menjaga periwayatan yang berlaku dalam qiraat yang dibaca. Apakah dalam riwayat Hafs aja? Tentu semuanya masing-masing, tergantung riwayatnya siapa dan kaidahnya bagaimana berlakunya. Baik. Kemudian ada catatan lain kemarin. Bacaan kalau misalkan dia terjadi pada satu kata, maka akan dibaca apa namanya? Izhar, ya. Maka namanya izhar tersebut disebut sebagai izhar mutlak, ya kan? Banyak para ulama menyebutkan sebagai izhar mutlak. Apa itu izhar mutlak? Tidak ada pilihan lain kecuali bacaan izhar. Maka izhar secara umum gitu loh, mutlak gitu loh, absolut, enggak, bukan yang lain gitu. Makanya bacaan ad-dunya bunyanun dan sinwanun qinwanun ini biasa dalam kaidah tajwid, istilah tajwid disebut sebagai izhar mutlak. Jadi ada dua izhar dalam bacaan idgham bi gunnah yang harus dipahami. Apa itu? Ada izhar riwayah dan ada izhar mutlak. Silahkan diingat-ingat bahasannya di apa. Ya, ada apa tadi? Ada dua bahasan izhar dalam hukum idgham bi gunnah. Apa itu izhar riwayah dan izhar mutlak? Nah, ada dua istilah itu. Nah, harus tahu bahasannya di apa. Baik. Selanjutnya adalah kemudian footnote-nya ini tolong dibaca ya, karena footnote di sini biasanya terkait dengan periwayatan thorik ya, gitu. Selanjutnya adalah ada pengecualian lagi. Ketika dia harusnya pada satu kata yang sama, itu harusnya dibaca izhar mutlak, tetapi ini tetap dibaca idgham. Apa itu? Ya ini tosimim. Ini kan sebenarnya bacaan izhar mutlak. Dari mana kita tahu harusnya izhar mutlak? Karena qinwanun sinwanun itu terjadi pada satu kata yang sama. Adapun tosimim itu juga sama pada satu kata yang sama. Ya, tetapi ketika satu kata yang sama, dia karena bacaan apa namanya? Huruful muqatta'ah, maka di situ tetap dibaca idgham. Kenapa kemarin alasannya? Mura'atan ya, littisalil lafzi. Dibaca idgham adalah karena untuk menjaga memang lafadznya itu tersambung. Maksudnya gimana lafadznya tersambung? Menjaga lafadznya tersambung. Ada yang tahu menjaga dari lafadznya tersambung maksudnya apa? Nggak bisa jawab? Apa maksudnya menjaga dari lafadznya tersambung? Hmm? Karena bacaan huruful muqatta'ah tidak mungkin kita baca satu-satu, betul nggak? Ada nggak bacaan huruf muqatta'ah dipotong-potong? Namanya memang huruf muqatta'ah, huruf yang
dipotong-potong. Muqatta'ah itu kan terpotong-potong. Maksudnya apa? Muqatta'ahnya itu masalahnya apa? Hah? Dibaca sesuai ejaannya kayak alif, lam, mim, dibaca satu-satu. Maksudnya pengucapannya, tetapi dalam bacaannya itu tidak boleh disaktah gitu, dipotong-potong itu tidak boleh. Nah, itu jelas ya, gitu. Baik, khair ini pengecualian lain. Ya, pengecualian dalam hukum izhar mutlak. Coba saya ulangi, masih pada paham nggak? Kenapa dibaca izhar mutlak? Alasannya? Karena dalam satu kata. Karena dalam satu kata. Satu kata. Terjadi pada satu kata yang sama. Apanya Kata maksudnya satu yang kata? sama. Satu kata kan itu bukan syarat terjadinya idgham ya Ustaz. Nah, pertemuan nun sukun atau tanwin dengan huruf yanmu itu. Walaupun pada kasus izhar mutlak itu hanya nun sukun bertemu dengan ya dan waw, ingetin. Ya, kalau mau lebih spesifik lagi bahwa tidak semua bacaan izhar mutlak di dalam Al-Qur'an terjadi pada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yanmu, tidak. Sebenarnya izhar mutlak hanya terjadi pada huruf apa? Pertemuan nun sukun dengan wawu dan ya. Wawu dan ya. Doang. Berarti tanwin tidak ada, selain wawu dan ya, mim dan nun juga tidak ada. Jelas sampai sini? Oke, betul. Jadi alasan bacaan izhar mutlak yang ada pada hukum idgham bi gunnah, dalam hukum idgham ada bacaan izhar loh. Itu maksudnya. Dalam hukum idgham bi gunnah ada bacaan apa? Izhar mutlak. Kenapa dibaca izhar mutlak? Alasannya karena nun sukun dengan wawu dan ya pada satu kata yang sama. Contohnya ini 4 ini di dalam Al-Qur'an, 4 doang. Al-An'am, Ar-Ra'd, kemudian As-Saff dan Al-Baqarah. Ada 4 doang. Tetapi ternyata kasusnya sama. Dalam satu kata yang sama, pertemuan nun sukun dengan mim. Di sini tosim mim. Tosim mim ini nih. Dari mana kita tahu bahwa ini tosim mim pada satu kata yang sama? Ya karena kan dia huruf muqatta'ah. Bacaannya satu gitu loh, sekalian. Tidak mungkin ini penulisannya aja dia lafadznya tersambung, maka pengucapannya juga sama. Nah, makanya tapi di sini tetap dibaca idgham. Tidak dibaca dengan izhar. Nah, ini pengecualian. Walaupun ternyata bisa kita cari alasan lain bahwa yang namanya izhar mutlak lagi-lagi hanya ada pada nun sukun bertemu dengan wawu dan ya. Sedangkan ini huruf wawu atau ya? Tosin mim. Bukan. Nun sukun bertemu mim. Nah, berarti di sini alasan lain selain ini sesuai dengan bacaan yang Baca idgham. ya gitu, sesuai dengan apa? Jadi tetap bahwa nun sukun ketemu dengan mim akan dibaca idgham. Nah, gitu aja. Ya gitu. Baik. Jelas sampai sini ya jemaah? Nah, terus di sini ada footnote 126. Ya, footnote 126. Perhatikan. Sebab bacaan izhar mutlak yang di atas tadi. Ya, karena takutnya dirancu ya, ayyalta bisa. Rancu dengan apa? Dengan huruf-huruf di dalam bahasa Arab yang memang dia sama. Sawan ada hayyan, ya. Itu dibaca dengan wazan fa'al. Nah, maka di sini perhatikan Syaimullah Ali Qari. Ini seorang ulama besar nih, Syaimullah Ali Qari. Ya. Beliau menjelaskan kata fi'il mudha'af. Fi'il apa? Mudha'af. Ada yang pernah belajar sharaf, morfologi Arab? Itu ada namanya fi'il mudha'af. Apa itu fi'il mudha'af? Fi'il yang hurufnya itu double. Fi'il yang hurufnya itu double. Baik itu ain fi'il atau lam fi'il. Annal murada bil mudha'af huna huwal mudha'afu thulathi. Adalah fi'il mudha'af thulathi. Yang jumlah hurufnya itu 3. Fi'il, kata verba, kata kerja, yang hurufnya jumlahnya 3. Thulathi. Huwa mattahada ainul fi'li walamuhu. Tuh.
Yaitu fi'il mudha'af itu adalah huruf yang sama baik ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya. Jadi hurufnya double, bertasydid lah gitu. Contoh madda wa a'adda gitu. Madda asluhu madada. Madda itu aslinya madada. Ya gitu. Jadi apa itu fi'il mudha'af? Kan dia fi'ilnya 3 hurufnya. Si ain fi'il dan lam fi'ilnya itu sama. Ya. Maksudnya bukan sama sih, maksudnya apa? Tasydid, bertasydid. Gitu. Ya. Maka kalau misalkan itu dibaca dengan idgham, maka bisa jadi nanti dianggap sama. Ad-duyya, duyya seakan-akan itu nanti di dalam bahasa bahasa Arab ada yang memang dia mudha'af, ada ain dan lam fi'il. Contoh misalkan duyya fu'ala liyakuna mudha'afan la fu'al. Ah, ini jelas insyaallah bisa dibaca sendiri. Baik, khair insyaallah. Kemarin tosi mim ada juga bacaan dengan mengizharkan atau mengsaktahkan. Ya, pada sin dan mim. To, sin, mim. Ya, bacaan siapa itu? Al-Imam Abu Ja'far Al-Madani. Lihat di sini ada. Ya, semua qurra membaca dengan idgham. Tasimim itu semua qurra li jami'il qurra itu membaca idgham. Tasim mim diidghamkan. Kecuali dalam qiraah Al-Imam Hamzah Al-Kufi. Oh, ternyata Imam Hamzah dan Al-Kufi membaca izhar nun bertemu dengan mim. Tasin mim. Maaf. Jadi ada dua qiraah. Ada 2 qiraah cara membacanya pada tosimim ya. Saya ulangi. Ya, ada 2 cara baca tosimim. Ada 2 cara baca ya. Kita buka di sini. Ya, bisa dicatat di situ. Ada sebenarnya di buku tapi saya bikin bagan biar enak. Oh, jangan di sini deh. Ya, kita pakai ini aja. Baik. Ya. Baik. Pada tosimim to to, sin, mim. Ini tadi ada 2 cara baca ya. Yang membaca dengan pertama siapa tadi? Qiraahnya siapa? Imam Hamzah. Qiraah Imam Hamzah Al-Kufi. Ya. Hamzah Al-Kufi. Kemudian satu lagi siapa tadi? Abu Ja'far Al-Madani. Abu Ja'far Al-Madani. Qiraah Al-Imam Abu Ja'far Al-Madani. Baik. Baik. Gimana cara bacanya? Imam Hamzah dengan izhar. Imam Hamzah dia membaca dengan izhar, mim, qasin, dan apa tadi? Sin bertemu dengan mim. Jadi dibaca izhar. Ini saya hapus dulu. Mim dengan sin. Jangan mim dengan sin. Dan sin. Dah. Jadi tosin, mim itu dibaca
sin mim. Jadi dibaca izhar, tidak dibaca idgham. Sedangkan qiraah Abu Ja'far gimana bacanya dia? Dia mensaktah. Dan saktah. Ya, Al-Imam Abu Ja'far membaca dengan izhar dan saktah. Nah, ini bedanya. Kalau yang tadi izhar tetapi dia nyambung ya. Kalau ini izhar dan saktah berarti dibaca apa? Dengan disakta. Tahu nggak sakta artinya? Dengan berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Sin mim. Ah, ini bacaannya siapa? Al-Imam Abu Ja'far. Izhar ya pada mim. Pada 3 huruf malah. To ya, sin, mim, izhar ya dan sakta. Nah, ini dia ya jamaah. Ya. Ini perbedaan bacaan antara oke, nggak apa-apa. Kira-kira perlu kita buktikan nggak? Hah? Perlu buktikan nggak? Kita tonton videonya insya Allah. Hah? Butuh nggak? Sebentar. Apa yang ada di layar ya jamaah? Kita buktikan insya Allah ya. Tadi siapa? Qiraah siapa tadi? Qiraah. Imam Hamzah. Naam, Tosim Mim. Di surat apa itu? Awal surat apa? Al-Qasas dengan ya, Asy-Syu'ara ya. Baik. Sebentar. Qiraah langsung aja Hamzah Al-Kufi. Nah, Al-Qasas. Kita lihat bismillah. Ini Muhammad Mustafa Az-Zayyad. Kita cari bacaan yang jelas. Nah, ini kita dengerin bacaannya Abdul Rashid As-Sufi. Nah, ini enak nih. Bismillah. وما Surat Al-Qasas. ربك بغافل عما يعملون طيسين ميم. Jelas nggak tadi bacaannya? Jadi dia ada imalah pada ta ya, t karena Imam Hamzah membaca imalah pada hayyun tahara. T sin mim. Lihat, t sin mim, sin. Jadi nunnya jelas. Sin mim dibaca izhar. Saya ulangi ya. Perhatikan. وما ربك بغافل عما يعملون طيسين ميم. Nah, jelas nggak ya jamaah? Jelas Ustaz. Nah, itu bacaannya Imam Hamzah. Itu bacaan Imam Hamzah. Sekarang Al-Imam Abu Ja'far Al-Madani. Qiraah Abi Ja'far. Ya, Abi Ja'far. Kenapa Abi? Karena mudhafun ilaih. Qiraatu Abi Ja'far. Abi Ja'far Al-Madani. Nah, langsung aja. Surat Al-Qasas. Oke, bismillah. Mudah-mudahan ini bagus. Iklan dulu ya. Tadi tulis tadi qiraah Meta. Baik. Perhatikan. طاسين ميم. Nah, ini dia tidak diimalahkan toknya, tetapi to, sin, mim dibaca izhar dan apa tadi? Sakta. Izhar dan sakta. Nah, oke, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Sin mim. Nah, itu dia.
Ya. Tapi kalau kita bacanya gimana? Kalau kita bacanya tosi dari Diidgham. putus. Nah, kalau kita bacanya Diidgham kan? Diidgham. nah, dibaca idgham dan Idroj. ya tanpa sakta betul. Coba kita baca Al-Qasas. Siapa yang baca Al-Qasas? Banyak lah insya Allah. Misalkan riwayat Hafs. Nah, misalkan inilah. Oh, orang mau diwatas untuk gitunya. Riwayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Minhum yudabbihu Oh, udah lewat ya. Amin. Tosimim. Tasin. Masya Allah. Itu dia. Ini Hafs yang kita baca. Sama insya Allah. Ingat ya, tosimim. Ya, cara bacanya. Kalau kita baca dengan idgham, tetapi ada dua yang membaca dengan izhar, yaitu qiraah Imam Hamzah Al-Kufi dibaca izhar pada mim dan sin, mim sin tosin mim, kebalik sepertinya, ya. Tosin mim berarti sin dulu ya. Sin dulu. Tosin mim. Ya. To sin mim. Nah, izhar. Nah, sedangkan qiraah Abu Ja'far dibaca izhar dan sakta. Ini apaan? Dakota. Insyaallah. Sakta. Jelas ya? Silakan di screenshot mungkin. Barakallahu fikum. Kita balik lagi ke ini dia. Belum, Posad. Nah, khair insyaallah ya jamaah. Jangan lupa audionya ya kalau kebuka. Baik. Kita lanjut insyaallah. Nah, ini mudah insyaallah. Nah, kemarin keterangan apa namanya? Sebab idgham adalah tamatsul dan taqarub. Mana yang tamatsul? Nun sukun atau tanwin bertemu dengan nun. Sedangkan taqarub pada nun sukun atau tanwin bertemu dengan apa? Selain nun berarti mim, kemudian apa lagi? Ya sama waw. Maka kalau dia tamatsul pada nun dengan nun, maka nama lainnya apa? Selain idgham bi gunnah. Apa? Kalau dia tamatsul Idgham mimi. Nun ya, nun sama nun ya. Apa? Idgham mutamathilain. idgham mutamathilain, betul. Idgham mutamathilain shaghir ma'al gunnah. Ya, bi gunnah. Itu dia. Namanya ada dua berarti. Atau gunnah musyaddadah. Bisa juga karena bertasydid. Oke, jelas ya? Jadi contohnya apa? Man nasya. Maka di sini namanya apa? Idgham bi gunnah, nun sukun bertemu dengan nun. Kemudian idgham mutamathilain. Kenapa? Karena dia mutamathilain, nun dengan nun. Ya. Shaghir ma'al gunnah. Ya, nun musyaddada juga bisa. Walaupun sebenarnya nun musyaddada lebih kepada huruf itu aslinya bertasydid, bukan proses idgham. Tadi ada yang nyebut idgham mimi ya. Itu kalau mim sama mim. Berarti kalau nun sama nun jadinya idgham apa? Nuni. Idgham nuni. Nah, Idgham nuni. iya, udah coba bikin istilah baru. Ini idgham apa? Idgham nuni ya Ustaz. Kok nuni sab dari mana idgham nuni? Karena mim ketemu mim idgham mimi, sedangkan ini idgham nun dengan nun berarti nuni. Nuni atau nini? Nini. Nuni. Laisa nini. Emang ada bilang nun nin. La nun berarti nuni. Betul Masya Allah. Hampir saya mau bilang nini ya jamaah. Tapi Masya Allah yang tadi bilang nuni maka itu ahsan insya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Baik. Jelas insya Allah. Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah gampang insyaallah. Idgham bila gunnah adalah hukum idgham yang hampir sama definisinya
mengidghamkan, menggabungkan, memasukkan huruf sukun pada huruf yang berharokat sehingga kedua hurufnya menjadi satu bertasydid, ya. Kemudian apa? Ma'adami musahabatil gunnah, tanpa adanya gunnah. Namanya juga idgham bila gunnah, berarti tidak ada gunnah. Saya mau tanya, tidak ada gunnah pada idgham bila gunnah sama nggak dengan izhar? Hukum izhar. Izhar itu kan tanpa gunnah apa gimana? Hah? Zahar itu dibaca jelas, Ustaz. Betul, Izhar ada izhar itu dibaca gunnahnya, jelas. Ustaz. Ada gunnahnya nggak? Ada sedikit, Ustaz. Ustaz. Ada Ah, gunnah tapi kalau sedikit. kalau idgham bila gunnah ada nggak gunnahnya? Tidak ada. Kan tidak dengan guna. Ada sedikit atau tidak ada sama sekali? Tidak ada sama sekali. Ada sama Ini sekali. penting nih. Kamil, sempurna itu. Ada sedikit Ustaz. Kamil. Ada sedikit. Ada sedikit gimana kalau ada sedikit? Kalau ada tidak Karena ada sama karena dia punya sifat bainiyah. pada huruf apa? Huruf nun dan lam. Nun, nah, Masya Allah. Ini harus dipertanggungjawabkan ya jawabannya ya. Setuju nggak? Yang lain setuju nggak? Artinya dia jangan dibaca syiddah, Ustadz, jangan kayak terputus, jangan kayak sakta gitu. Oh, Makanya gitu. Pertanyaannya apa tadi Ustaz? Itu sifat apa yang sifat apa yang harus kita tawasudkan? bainiyah, ya tahu. Maksudnya Iya, enggak. Bainiyahnya siapa? Guna bukan Ustaz, tadi pertanyaannya apa ya Ustaz? Kelewat Ustaz. Bainiyahnya. Ayo, pertanyaan saya apa tadi? Bainiyahnya lam atau ro-nya, Ustaz? Oke, saya ulangi pertanyaannya. Idgham bila gunnah, oke? Namanya idgham bila gunnah. Nah, idgham bila gunnah ini idgham tanpa gunnah gitu kan biasanya kan? Apakah idgham bila gunnah ini apa kaitannya, apa hubungannya, atau ada nggak dia persamaan atau perbedaan dengan izhar? Hukum izhar halqi. Izhar halqi kan biasanya hukum yang dibaca jelas tanpa gunnah, betul kan? Betul. Nah, kira-kira apa bedanya izhar halqi dengan idgham bila gunnah? Kalau Kira-kira idgham halqi itu ada gunnah tapi sedikit. Tapi kalau idgham bila gunnah nggak ada gunnahnya, Ustaz. Nah, nggak ada gunanya sama sekali apa ada gunanya tapi sedikit kayak izhar halqi? Nggak ada gunanya Ustaz. Tidak ada sama sekali. Yang bila guna tidak ada nggak ada gunanya. Jadi ada yang bilang idgham bila gunnah ada gunahnya Ada sedikit. lain Ustaz. Karena sifat tawasud pada nun, betul nggak? Betul itu sifat tawasud pada nun. Ada semua. Karena nun atau lam itu ada tawasud ya, atau ro ya kan? Ya kan? Itu sifat tawasudnya nun. Ya gunnah itu tidak bisa dihilangkan. Nah, itu gimana coba? Ayo jawab. Berarti itu masuk Sifat aslinya ya masih Artinya gini. walaupun tidak nampak. Betul. Tadi Ustadz, artinya jangan difiddahkan. Seakan-akan ada sakta atau terputus gitu bacaannya. Gitu nggak Ustaz? Bacaannya gimana? Buktikan dengan bacaannya jemaah. Enggak, Ustaz. Kalau Aliman hakimah. Aliman hakimah ini hukum apa? Izhar halqi. Ada gunnah wala wujud gunnah wala mafi. Ada. Qalil jiddan. Iya, qalil. Tapi kalau misalkan idgham bila gunnah enggak ada Ustaz, kan lam sama ro. Kalau lam sama ro kan nunnya tidak terdengar, masuknya sempurna Ustaz. Ya gimana tuh? Idghamnya sempurna Ustaz. Kan mesti ada guna angkosnya Ustaz. Tapi kalau pada idgham bila guna tidak Kalau ada. saya open video ketahuan saya lagi ngapain. Saya senyum-senyum ini sebenarnya. Idgham bila guna itu Ustaz. dibacanya tetap ada sifat tawasudnya Ustaz. Oke. Ikhtilaf al-ulama ini, ikhtilaf al-talibat. Dulu saya kalau di kelas sama syekh saya, sama dosen saya, kalau lagi pada debat diginiin, ikhtilaf al-juhala. Bukan, mending ya kan kalau ikhtilaf al-ulama. Tapi kita dibilang ikhtilaf al-juhala. Tahu juhala apa? Tahu. Juhala itu jamak dari apa? Jahil. Ini itu nama. Nggak pinter. Enggak, itu bercandaannya dosen. Baik. Jadi begini, gak usah bingung.
Pokoknya kalau izhar halqi gini loh. Saya kasih kita bisa lihat dari betul, saya setuju dengan tadi yang menyinggung masalah sifat. Ya, sifat. Kalau bacaan izhar halqi itu nun dibaca izhar betul atau tanwin. Maka nun di sini ketika kita mengizharkan berarti apa? Makhraj dan sifat gitu kan ya? Ya. Maka makhraj nun jelas. Masya Allah dari taraful lisan wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu itu kata Imam Ibnu Al-Jazari. Kita jangan lupa bahwa nun punya sifat, salah satu sifat di sini masalah ini yang apa? Yang kuat, yang dominan atau yang menjadi bahasan adalah gunnah. Gunnah itu tidak bisa dihilangkan pada nun yang dibaca izhar. Padahal padahal nun itu dibaca izhar. Bagaimana kalau kita menjelaskan huruf tetapi sifatnya tidak jelas, betul nggak? Dan sifatnya yang ada di situ adalah dengan menjelaskan gunnah itu sendiri yang ada pada nun yang tidak bisa dipisahkan. Maka jelas di sini tidak mungkin gunnah pada bacaan izhar halqin nun itu hilang sama sekali, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena kita disuruh menjelaskan apa tadi? Makhraj dan sifat nun sukun. Setuju ya semua ya? Baik. Kalau kita hilangkan berarti sama aja kita tidak mengizharkan, menjelaskan nun. Kenapa? Itu bertentangan. Menjelaskan kok malah menghilangkan. Nah, adapun bila gunnah dari namanya aja bila bidunil gunnah tanpa gunnah berarti di sini idgham, bacaan idgham yang memang ternyata di situ gunnahnya tidak ada. Bukan masalah ada sedikit atau tidak, itu juga nggak ada pada izhar ada sedikit atau tidak. Masalahnya di sini kita jangan lupa bahwa bilanya itu jangan dipakai dulu. Tapi izhar dan idgham itu sesuatu yang berbeda. Antonim dia. Izhar itu jelas, idgham itu nggak jelas. Paham nggak? Oke, saya kasih gambaran lain. Izhar itu jelas huruf yang pertama, idgham itu tidak jelas huruf yang pertama. Paham nggak? Maka di sini sudah kebayang belum? Sudah kejawab belum? Pada bacaan idgham, huruf yang pertama masih ada nggak? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Maka kita namakan dia, kita namakan dia masih jelas atau udah nggak jelas? Sudah nggak Tidak jelas. Udah hilang, udah hilang. Berarti di sini bacaan apa tadi? Idgham bila gunnah bukan masalah bilanya. Oke, kalau misalkan di situ. Tetapi dari idghamnya aja di situ sudah meniadakan huruf yang pertama. Karena konsep idgham pada dasarnya adalah sempurna. Terus kalau misalkan tadi disinggung masalah tawassut, oke, itu setuju. Tetapi sayangnya ternyata si nun sudah tidak ada. Karena nunnya sudah tidak ada, akhirnya dia dianggap sudah lenyap, sudah musnah, sudah tiada. Akhirnya bila gunnah. Terus mau disinggung lagi, Ustadz, dia kan melebur pada huruf yang kedua. Nah, disinilah nanti masih ada hubungannya dengan jawaban tadi. Bahwa itu tidak bisa, itu kan sifat tawassut atau bainiyah. Sehingga konsep pertama yang barusan saya jelasin itu menjadi kaidah awal. Bahwa yang namanya pertemuan nun sukun atau tanwin dengan lam dan ra itu benar-benar meniadakan, menonaktifkan gunnah. Karena hurufnya hilang. Paham sampai sini? Nah, tapi kalau jawaban yang tadi bahwa di situ ada sifat bainiyah, itu ada juga yang menggunakan khairan lahum mil ladun ada gunnah, maka di situ seakan-akan ada huruf yang pertama tidak disempurnakan idghamnya pada huruf yang kedua. Atau dengan kata tadi ada sifat gunnah yang masih kuat gitu loh.
Tetapi ini sudah berbeda toriknya. Jelas sampai sini? Tetapi kita kembali kepada pemahaman basic, pemahaman prinsip, pemahaman dasar bahwa yang namanya bila gunnah itu adalah meniadakan gunnah sama sekali. Kenapa ditiadakan? Karena idgham itu sendiri maknanya apa? Menggabungkan huruf yang pertama pada huruf yang kedua, sehingga pengucapannya menjadi satu huruf. Hurufnya ada di mana pengucapannya? Di pertama atau yang kedua? Dalam idgham. Yang kedua. Yang kedua, jangan lupa. Karena yang bergabung itu huruf pertama, paham? Yang bergabung itu huruf pertama, dia pindah, lenyap, melebur pada huruf yang kedua. Jelas? Nah, itu dia. Barakallahu fikum. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, aman ya? Jadi jangan bingung lagi bahwa yang namanya idhar halqi, saya ini cuma memastikan. Adapun yang salah dan benar, itu bukan itu maksudnya. Insya Allah semuanya bagus. Semuanya betul sebenarnya. Ya. Bacaan idhar itu ternyata jangan lagi kita bahasakan tidak ada gunnah. Karena apa? Tidak bisa kita pisahkan atau kita hilangkan gunnah asliyah pada idhar halqi. Yang ada bahasanya yang tepat, yang harus direvisi pada hukum idhar halqi adalah tidak boleh berlebihan gunnahnya atau tidak boleh ditahan gunnahnya. Karena nanti itu malah menjadikan ya idhar halqinya malah gunnahnya berlebihan. Salah enggak? Sebenarnya itu tidak salah. Tetapi itu kesalahan yang sebenarnya tidak bisa diterima gitu. Karena yang disempurnakan gunnah itu adalah selain idhar halqi. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya jamaah. Sampai sini ada yang bertanya enggak? Cara bacanya di sini huruf idgham lam dan ra, nun sukun atau tanwin. Nah, di sini tentu semuanya terjadi pada dua kata yang terpisah ya, dari dua kata yang terpisah. Ini ada yang di chat ya, saya baca dulu. Bismillah, afwan Ustadz. Jadi kalau idgham bila gunnah, jika dilihat dari tingkatan gunnah menurut Dr. Aiman Ustadz, maksud yang mana Ustadz? Masya Allah. Masuk yang mana idgham bila gunnah? Tidak ada. Tidak ada, nggak masuk tingkatan. Karena kan dia gunnahnya sudah nonaktif, nggak ada sama sekali. Ya, gitu. Kalau misalkan torik yang membaca ada gunnahnya, masuknya kemana? Gunnahnya masuknya kemana? Ayo. Kamila. Kamila. Idgham nakis adanya di mana? Itu dia yang harus tahu. Nah, kalau nakis di huruf pertama. Maka kalau dia nakis setelah dia akmal di bawahnya, berarti dia barengan nanti sama si ya masih di atas ikhfa sepertinya, masih di atas ikhfa. Karena yang saya pakai tingkatan itu saya nggak mesti pakai yang 4, pakai Dr. Aiman. Nih saya kasih di buku saya yang baru ini. Ya. Mana yang gunnah? Saya bikin versi yang berbeda. Nah, ini dia. Ahkamul gunnat wa maratibuha. Lihat di sini. Al-gunnat akmal, musyaddad wa mudgham. Gunnah musyaddad ini yang akmal. Nun musyaddada, mim musyaddada. Masih ada di bawah lagi yang musyaddada. Idgham mutamathilain, idgham mutajanisan, idgham mutaqaribain. Baru yang nanti wa mudgham. Nah, ini nanti dia. Oh ya, idgham shaghir ada yang kamil, ada yang nakis. Yang kamil masih dia musyaddad. Mutamathilain kamil musyaddad. Mutajanisain kamil musyaddad. Atau musyaddad kamil. Idgham mutaqaribain musyaddad kamil. Nah, ini yang saya blok ini dia sudah masuk apa? Nakis. Na'am, nakis. Ya. Dia idgham tapi dia nakis. Nah, jadi nomor 6 ini sudah di bawah tingkatan dari 1, 2, 3, 4, 5. Ini masih satu tingkatan. Nah, nomor 6 ini masih di tingkatan akmal, tapi dia di bawahnya dari nomor 1 sampai 5. Paham?
Nah, nanti min ladunhu dengan mir rabbihim yang membaca gunnah pada selain Thoriq Syatibiyah yang kita baca, Thayyibah ada membaca demikian, mir rabbihim dibaca dengan idgham. Dibaca dengan gunnah. Maka itu masuknya ke nomor 6. Oke, masuknya kemana? Ke nomor 6. Adapun yang kamilah, dia tetap bacaan mukhfa. Rombongannya ikhfa siapa aja? Ikhfa haqiqi, ikhfa syafawi, sama qalb. Nah, iqlab itu turunan dari ikhfa ya jemaah. Baru selanjutnya adalah mudhar naqisah. Ya, idhar halqi, idhar syafawi. Kemudian yang paling terakhir adalah gunnah anqas. Ya, gunnah asliyah. Gitu. Jelas? Maka sebenarnya pembagian maratib gunnah ya, ingat Dr. Aiman itu dalam At-Tajwid Al-Musawwar sudah saya sampaikan sebenarnya, tapi insya Allah nanti akan ketemu bahwa bukan satu-satunya, tetapi banyak juga versi pakai misalkan kayak versinya Dr. Aiman dengan Dr. Yahya Al-Ghawthani aja beda ya jemaah. Makanya Dr. Yahya Al-Ghawthani itu membagi menjadi 5. Musyaddad, mudgham, mukhfa, mudhar, sama mutaharrika. Nah ini nih, nah nanti ini saya tambahin al-ghunna al-anqas ini ghunna mutaharrikah. Al-asliyah atau mutaharrika nanti saya garis miringin asliyah. Gitu, nanti ini saya revisi insyaallah. Jadi ada 5, musyaddad, mudgham, apalagi? Mukhfa, mudhar, dan apa? Mutaharrikah. Nah itu dia, itu tingkatan ghunna. Tapi kan kalau versinya Dr. Aiman kan pakainya akmal, kamilah, naqisah, sama anqas. Itu siapa yang mengawali? Dr. Aiman? Nah, nanti insya Allah akan ada kita sampai di nun dan mim bertasydid. Saya akan tarik ke belakang siapa yang menyusun 4 tingkatan gunnah itu. Ya. Boleh dibaca-baca dari sekarang. Cari di masalah hukum nun dan mim bertasydid. Di situ ada masalah gunnah saya bahas panjang lebar. Nanti ada urutan maratib gunnah. Siapa yang pertama kali mencetus atau membagi menjadi 4 tingkatan. Gitu ya. Baik. Oke. C. Cara pengucapan idgham bila gunnah. Mudah insyaallah. Ya, dibaca dengan nun sukun atau tanwin. Oh iya, ini kita belum baca bareng-bareng. Ikutin saya. Min ladunni. Silakan. Min ladunni. Ingat ya, saya nggak suka kalau bacaan idgham bila gunnah tuh di ayun gitu loh. Min ladu. Jadi ketemu lam itu sama aja huruf lam tasydid. Nunnya nggak ada. Itu kayak kita baca illa. Bacaan illa aja. Illa. Alladzi. Jangan baca begitu. Alladzi. Illalladzi. Lillah. Jangan lillah. Lillah. Apa bedanya? Milladun. Jadi nggak apa-apa dia dinabar gitu loh. Dinabar bukan dijadikan mil. Bukan begitu. Milla. Jadi bacanya tegas gitu ya. Coba ulangi lagi. Milladunni. Silakan. Milladunni. Khairan lahum. Tarik ya biar tipis. Allan taqul. Jangan dieja, jangan diseret. Allah gitu aja bacanya. Kayak nah, kadang nih gara-gara ada nun ini nih seakan-akan dia dibacanya kayak harus ditahan gitu loh. Nun ini udah nggak aktif sama sekali. Jadi kalau nun dibuang langsung Allah lam tasydid itu sama aja. Coba deh buang nunnya. Bacanya apa? Allah. Ada nunnya bacanya sama aja. Allah juga. Nah, hudal lil muttaqin. Silakan. Juga sama nih. Hudalli. Jangan dibaca hudalli. Di ayun lagi. Nah, ingat ya. Sekarang ra. Mir rabbihim. Juga jangan terlalu cepat ya. Masih tetap ada sifatnya. Alla mirra. Alla mirra hudalli. Tapi jangan huda. Biasanya gara-gara nadanya. Fi 'ishatir radiyah.
Rasul. Rasul. Tamaratir rizqa. Awas, yang nggak bagus bacanya begini. Tamaratir rizqa. Tamaratir tipis ya jamaah. Tamaratir rizqa. Ustaz, jadi insyaallah ya jamaah. Ya, kembali ke talaki masing-masing. Ustaz, jadi antara akmal dan kamilah disebut apa? Akmal dan kamilah. Hah? Ya, akmalnya itu dirinci. Akmal itu ada dua, ada yang musyaddad, ada yang mudgham. Gitu loh. Jadi nanti antara akmal dan kamilah, apa tadi? Akmalnya itu ada dua. Jadi 1 dan 2 itu masuknya kemana? Akmal. Kata nomor 1. Ingat ya. Ini jadi gini, jangan bingung. Pembagian tingkatan guna dengan istilah musyaddad, mudgham, mukhfah, mudhar sama mutaharrikah. Kan itu kan kalau versi lain kan apa tadi? Akmal, kamilah, nakithah sama anqas kan? Maka ini ada pertanyaan bagus nih. Akmal dan kamilah, antara akmal dan kamilah disebut apa? Nah, jadi nomor 1 dan 2 ini masuknya kemana tadi? Akmal. Kemudian mukhfah sendiri, mudhar sendiri, mutaharrikah sendiri. Pas kan jadi 4 kan? Nah, kalau bingung lihat konsep saya begini nih, lihat tuh. Guna akmal dalam kurung apa? Musyaddad dan mudgham. Oke. Nomor 2, gunnah kamilah, mukhfah sendiri. Gunnah nakisah, mudhar sendiri. Gunnah anqas, asliyah atau mutaharrikah. Makanya di sini apa? An-nun wal mim al mutaharrikatan. Paham nggak? Ini nggak ada di kitab manapun karena saya bikin sendiri. Ya, gitu. Maka ini biar nggak terlalu monoton. Akmal, kamilah, nakisah. Ada syai. Gitu. Jadi insya Allah semuanya jangan terlalu teoritis dari buku sebenarnya. Kalau kita paham insya Allah, maka kita bisa mengajarkan dengan sesuatu yang improvisasi kita sendiri. Sehingga tujuan dari mengajar itu adalah pemahaman, memberikan pemahaman kepada apa? Kepada murid. Apa biasanya pernah saya sampaikan itu? Kalau kata Bang Kevin itu eksplanasi. Apa? Apa tuh eksplanasi? Hah? Itu yang ada pada guru ya jamaah. Ini para ustadz dan ustadzah. Ya. Para guru itu punya sifat apa namanya? Punya skill namanya apa? Eksplanasi. Skill menjelaskan. Maka mudah-mudahan insya Allah semuanya ya maksimal dalam hal itu insya Allah. Bagaimana caranya? Ya tentu kita usahakan kita lebih mendalami, terus jangan ketika pemahaman itu lebih penting sebenarnya daripada teori yang kita baca. Karena kalau kita misalkan masih membaca, tentu penguasaannya masih belum. Jadi ibaratnya tidak ada masalah karena semua itu proses. Ya, semua itu proses. Sejauh mana gitu. Kayak orang lancar baca Quran, semakin dia banyak berinteraksi tilawah, insya Allah dia lancar, betul kan? Tapi kalau misalkan kurang ya tentu nanti dia terbata-bata. Baik, pengecualian pada pengucapan idgham bila gunnah itu kan sebenarnya apa? Waqila man ra, betul kan ya? Ini apa nih maksudnya? Hah? Ini apa maksudnya? Apabila nun sukun atau tuan bertemu lam dan ra diidghamkan dengan sempurna, idgham kamil tanpa gunnah, dikecualikan nun sukun tidak dibaca idgham karena adanya sakta. Waqila man ra, harusnya dibaca apa? Waqila marraq, betul enggak? Waqila marraq. Harusnya ini dibaca idgham bila gunnah, betul kan? Marraq.
Tetapi di sini tidak dibaca idgham, malah dibaca apa? Izhar. Atau kita kenal dengan saktah. Dan saktah itu terjadi dengan bacaan idgham atau izhar di sini? Hah? Izhar. Izhar. Saya mau tanya lain misalkan. Saya membaca dengan bacaan ismam pada la ta'manna. Tahu kan itu ismam? Iya. Tapi saya membaca dengan versi lain. Membaca satu lagi apa selain ismam Thariq Syatibiyah? Ada 2 cara baca. Istilas. Tilas. Nah, ada yang bilang raum, ada yang bilang ikhtilas. Dulu saya menguatkan ikhtilas, tapi sekarang saya ngikut Syekh Farabi itu menguatkan raum. Alasannya nanti, jangan sekarang. Pokoknya sama aja dia mau raum ikhtilas la ta'manuna gitu kan ya. La ta'manuna, manuna cepetin aja, jangan disempurnakan. Kalau lambat sempurna. Nah, maka cara bacaan ismam dengan idgham, cara bacaan apa tadi? Ikhtilas atau raum dengan izhar. Setuju nggak? Lagi-lagi antara izhar dan idgham itu harus jangan terlalu melulu. Izhar itu adalah izhar halqi. Idgham itu adalah idgham di gunnah atau bila gunnah. Maka ini lebih luas lagi. Nah, saktah ini bacanya dengan apa saktah tadi? Izhar. Nah, buktiin aja. Baqilaman man berarti nunnya dibaca jelas izhar. Gitu loh. Jangan salah. Ada nggak orang baca begini? Mungkin ya, mungkin. Ini kan dia tahu bahwa nun ketemu ro namanya idgham bila gunnah. Dia baca begini, waqilamar rok. Jadi apa? Saktahnya dengan idgham. Betul apa salah? Salah. Salah bacanya. Ayo, hati-hati. Salah menurut Imam Hafiz. Iya, pokoknya di mana-mana yang namanya saktah itu izhar, bukan idgham. Itu kaidah. Ya. Ingetin itu ya jamaah. Ya, di mana-mana bacaan izhar, bacaan sakta dengan izhar. Ya, coba deh semua sakta bacaannya izhar. Tidak ada sakta bacaannya begini waqila marraq, enggak ada. Oke, jelas sampai sini? Jelas. Ya. Alhamdulillah. Ya, itu penting, itu kaidah. Yang apa namanya? Yang ngeh, dia pasti tahu apa? Dia pasti ngerasa bahwa oh itu kaidah penting. Yang ngeh tapi ya karena nanti ada kasus-kasus kayak contoh begini. Kita baca saktah diroyah, bukan saktah wajib ya. Saktah diroyah ada saktah riwayah pada Hafs, ada saktah diroyah yang misalkan halaka anni maliyah apa? Ini ma aghna anni maliyah halaka anni sultani. Maka di situ bacanya ada 2 cara baca, idgham dan izhar. Oke, idgham dan izhar. Kalau idgham bacanya gimana? Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Itu bacaan apa? Idgham. Idghamnya idgham apa? Mutamathilain, shaghir. Kan ha dengan ha, betul nggak? Ya, betul. Nah, sekarang kalau saya baca begini, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ini bacaan apa? Izhar dengan Saktah. Bacaan saktah. Karena di situ ada tanda saktah kan? Tapi saktahnya nggak wajib. Kita boleh membaca kayak tadi. Idgham juga boleh. Kalau kita baca saktah, maka tentu di situ adalah izhar. Jangan begini. Mungkin nggak? Karena potensi banget. Ma aghna anni maliyah halaka. Jadi dia nahan dia bilang saktah, itu salah. Tapi izhar di sini adalah menjelaskan hak dan berhenti. Enggak bernafas. Kayak kita baca nun di sini, waqila man raqa, man raqa. Berarti dia dibaca izhar. Saya kaitkan dengan tadi sakta diroyah itu sebenarnya makin menguat pemahamannya.
Paham sampai sini ya jemaah? Maka kembali kepada kaidah tadi, saktah ya takunu fil izhar. Ya, saktah itu terjadi dengan bacaan izhar, bukan yang lain. Idgham wala ikhfa wala iqlab wala syai'. Paham sampai sini? Itu dia. Ustaz, Ya. itu yang disebut sakta jaiz itu bukan Ustaz ya? Sakta jaiz. Apa itu istilahnya? Ya, betul sekali, betul. Itu ada di buku saya Yasirul Qawim. Saya jelasin sakta di situ. Bahwa sakta di situ saya dari Syekh Ufik, Ustaz Muhammad Ihsan Ufik yang ngasih pengantar, bahwa sakta ada dua, ada sakta wajib atau sakta riwayah, ada sakta dirayah, sakta jaiz. Sakta jaiz itu ada dua. Tadi di surat Al-Haqqah ayat 28-29, sama satu lagi di akhir Al-Anfal dengan awal At-Taubah, di situ juga ada sakta. Karena akhir Al-Anfal dengan awal At-Taubah ada 3 cara baca. Apa? Waqaf, saktah, dan wasal bila basmalah. Paham? Insyaallah Ustaz paham Ustaz. Alhamdulillah. Khairlah insyaallah. Panjang juga kita bahas begituan. Dah, itu aja khairlah insyaallah. Oh iya. Ini ada tadi yang saya bilang. Tanpa gunnah. Ini ingat ya. Idgham bila gunnah lam dan ro tanpa gunnah. Ada footnote 134. Kalau dibaca ke bawah ini panjang 134. Lihat, ini di buletin. Ya, lagi-lagi footnote penting, ini periwayatan, ilmu juga. Terdapat bacaan idgham disertai gunnah tuh kan. Kan namanya tadi idgham bila gunnah. Tapi di sini footnote-nya ada juga bacaan idgham bi gunnah disertai gunnah. Pada apa? Pertemuan nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan lam dan ro. Ya, yang bertemu dengan apa tadi? Lam dan ro. Baik. Dalam riwayat Hafs an Asim, nah yang beda ini nih, yang punya buku Jalur Thayyibatun Nashr ini di garis bawahi. Jadi beda jalurnya. Beda jalurnya, yaitu apa? Terdapat di seluruh torik. Nah ini baca sendiri. Ini torik-toriknya. Jadi torik Thayyibah, torik mana aja? Ya 1-5 seluruh turuk dari kitab Al-Kamil. Kemudian jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Terus torik yang ke-6. Ya, ini berarti ada 6. Ada 6 torik. Ada 6 jalur. Ya, nah gitu. Jalurnya dari mana? Nah ini. Dari kitab Al-Kamil ada 5 jalur. Kemudian jalur yang ke-6 ada dari kitab Al-Wajiz fi Syarah Qiraat Sab'ah. Ya, maaf. Qiraat Al-Qur'ah Ats-Tsamaniyah A'immah Absar. Ya, inilah nama-nama kitabnya. Punyanya Al-Hasan bin Ali, Abul Ali Al-Ahwazi. Ini gurunya Imam As-Sakhawi nih. Al-Hasan bin Ali, Abu Ali Al-Ahwazi ini gurunya Al-Imam As-Sakhawi. Maaf, bukan gurunya Al-Imam As-Sakhawi. Al-Imam Abdul Wahhab Al-Qurtubi. Waktu kita bahas di halaman 38 pembahasan gaya bacaan Al-Quran yang dilarang. Ada nama ini yang dulu saya sebut. Ini gurunya siapa? Al-Imam Abdul Wahhab Al-Qurtubi. Al-Imam Abdul Wahhab Al-Qurtubi itu wafatnya 461 Hijriah. Dan gurunya wafat 446 Hijriah. Baik, kemudian selanjutnya ada footnote 135. 135 ini masalah apa? Lihat di sini 135. Karena adanya sakta dalam riwayat Hafs 135. Nah, sangat populer berdasarkan riwayat Hafs an Asim jalur Syatibiyah. Ingat jalur Syatibiyah bahwa di sini saktahnya kita ada 4 ya. Wa saktatu Hafsin duna qat'in latifatun ala alif tanwin fi iwaja, 1 iwaja surat Al-Kahf. Wa fi nun marraq surat Al-Qiyamah. Marqadina Yasin. Barrana Al-Mutaffifin 14. Wal baquna la sakta musala. Selain riwayat Hafs itu tidak membaca sakta. Bahkan Syu'bah sendiri membaca idraj pada 4 tempat ini yang wajib kita baca sakta. Terus ada footnote 136. Apa masalahnya footnote 136? Contoh di atas nun sukun dibaca izhar dengan saktah. Nah, 136 gimana? Terdapat bacaan dengan meninggalkan saktah.
atau dibaca idraj dalam riwayat Hafs an Asim. Tetap dalam bacaan kita, tetapi jalurnya beda, jalur Thayyibatun Nashr. Maka jalur Thayyibatun Nashr ini harus dibuletin supaya tidak salah faham. Nanti sangkanya bacaan Hafs an Asim ada juga baca begitu, padahal mah udah beda jalur ya, udah beda jalur periwayatan. Jalurnya mana aja? Ini ada banyak, 1 sampai 5 kitab apa, 6 sampai 10. Wah, ini banyak jalurnya. Pakai salah satunya ya jamaah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ternyata baik. Khair insyaallah. Sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Hah? Kalau masalah jalur periwayatan kita nggak panjang lebar ya, karena itu kita bahas sendiri aja. Takutnya agak pusing. Ya. Naam, as-saktu yamna'ul idgham. Betul. Itu kaidah juga. As-saktu yamna'ul idgham. Hah? Saya sepertinya izin sampai sini aja ya. Mohon maaf karena agak ini kurang fokus. Ada anak-anak. Baik, khair insyaallah. Sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini ya. Nah, Ustaz. Baik, Baik, kita tutup dengan Ustaz. kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika wa bihamdika asyhadu an la asyhadu an la ilaha illa anta ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Syukron. Jazakumullah khair.